Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat fundamental, Bapak Ibu. Sangat fundamental sekali. Saya pikir kita semuanya setuju kalau firman Tuhan ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Amin. Tetapi ada kalanya kita melihat firman Tuhan ini dengan cara yang mungkin sedikit keliru. Saya tahu kita sadar dan mengerti firman Tuhan ini hikmat Tuhan, firman Tuhan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi kita belajar firman Tuhan mungkin dengan alasan-alasan yang keliru. Saya kasih contoh. Yang pertama, kita belajar firman Tuhan agar terlihat lebih rohani. Kita berpikir dengan kita banyak tahu firman Tuhan, kita merasa lebih rohani dari orang lain. Dan ini motivasi yang keliru dalam kita mempelajari firman Tuhan. Atau mungkin sama seperti teman saya, dia belajar firman Tuhan supaya kalau debat dia menang. Karena dia suka debat, jadi tiap kali dia belajar firman Tuhan, dia berusaha supaya lebih pintar dari lawan bicaranya. Bahkan saya senang diskusi Alkitab, Bapak Ibu. Tetapi ada kalanya saya bertemu dengan individu-individu yang bukan mencari kebenaran, tetapi berusaha mencari kelemahan saya atau kelemahan lawan bicara. Nah ini nggak bagus menurut saya. Ini cara mempelajari dan melihat firman Tuhan dengan cara yang keliru. Karena tujuannya bukan hanya memenangkan argumen. Kemudian ada juga yang mempelajari firman Tuhan itu untuk melegalisasi tindakan dosa. Nah, kasih contoh sederhana ya. Dia suka minum-minuman dan mabuk-mabukan. Nah, dia berusaha cari ayat-ayat dan kebenarannya. Loh, nggak apa-apa. Firman Tuhan aja ngomong Yesus mengubah air menjadi anggur. Berarti boleh dong saya minum-minuman. Padahal dia individu yang terikat dengan alkohol. Kemudian yang lain, kita cari informasi, kita tertarik dengan informasi, tetapi tidak ada transformasi. Kita hanya mengisi pikiran kita dengan pengetahuan firman, kita belajar firman, tetapi kita nggak punya ketertarikan untuk mempraktekannya dalam hidup kita. Ini alasan yang keliru. Kemudian kita berpikir, dengan kita belajar firman, Tuhan makin cinta dan makin sayang dengan kita. Padahal kasih Tuhan itu sudah sempurna dan maksimal ketika dia menyerahkan Yesus di atas kayu salib. Kemudian kita mempelajari firman Tuhan untuk membuat orang lain itu terkesan. Wah, pinter ya kamu ya, hebat, tahu firman dan sebagainya. Selanjutnya kita berpikir firman Tuhan itu adalah magic formula atau seperti mantra yang pada akhirnya ditujukan untuk kebutuhan kita. Misalkan saya butuh kebutuhan finansial, pekerjaan saya supaya diberkati. Cari ayatnya lah, mana ayatnya ini yang ngomong tentang kebutuhan finansial, supaya kalau saya ngomongkan, saya doakan, pekerjaan saya bisa sukses. Alkitab tidak bekerja dengan cara seperti itu. Kemudian yang terakhir saya catat di sini, kita gunakan ini untuk menghakimi orang. Ini alasan yang keliru bahwa kita harus mempelajari firman Tuhan. Itu sebabnya ini foundational, sangat-sangat mendasar sekali. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, Desiring the Word. Merindukan, mendambakan firman Tuhan. Kita harus kembali kepada fondasi ini, Bapak Ibu. Coba kita lihat ayat dasarnya di dalam 1 Petrus 2, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh in respect of keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Di bagian yang pertama, saya ingin menyimpulkan, iman dan kerohanian yang sejati selalu ditandai dengan rasa cinta dan haus akan firman Tuhan. Artinya, kerohanian kita tidak diukur hanya dari pengetahuan akan firman Tuhan,
Tetapi kerohanian kita itu selalu akan bisa diukur dan ditandai sejauh mana kita cinta firman Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Tentunya bukan dengan alasan-alasan yang keliru, karena memang saya cinta firman Tuhan. Karena saya mencintai, saya butuh firman Tuhan, saya haus firman Tuhan, saya lapar akan firman Tuhan. Bukan masalah pengen diakui orang, menang debat, menghakimi, atau berusaha mencari legalisasi. Bukan itu, tetapi karena memang saya cinta firman Tuhan dan butuh firman Tuhan. Buktinya, saya buktikan Bapak Ibu ya. Dalam Yohanes 8, ayat yang ke-47, Yesus berkata, barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah dan menurut firman-Nya. Barang siapa berasal dari Allah, dia milik Allah. Ciri-cirinya dia dengar firman Tuhan, dia menuruti. Kemudian yang kedua, dalam Roma 7 ayat 22, Paulus mengatakan begini, sebab di dalam batinku, ini kesaksian Bapak Ibu, aku suka akan hukum Allah. Paulus bersaksi mengatakan, aku suka, dalam batinku ini aku cinta hukum-hukum Allah. Kemudian Ayub 23 ayat 12 mengatakan, perintahnya dari bibirku tidak kulanggar, dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Terjemahan bahasa Inggris menjelaskan dengan lebih indah lagi, I have treasured the worth of his mouth more than my necessary food. Aku mencintai firman Tuhan lebih dari makananku sehari-hari. Wow. Kemudian Mazmur pasal pertama mengatakan orang yang benar akan diberkati. Kenapa? Karena ia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 19 ayat 11, firman Tuhan itu lebih indah dari emas, bahkan lebih daripada banyak emas tua, lebih manis dari madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Firman Tuhan digambarkan seperti makanan yang enak. Lebih enak dari makanan yang paling enak. Itu menunjukkan betapa cintanya kepada firman. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Pada akhirnya kalau kita melihat 176 pasal ayat di dalam Mazmur 119, di situ pasal ini didedikasikan untuk menunjukkan betapa pemazmur mencintai firman Tuhan. Artinya, kerohanian kita itu ditunjukkan lewat seberapa cinta kita akan firman Tuhan, seberapa haus dan lapar kita kepada firman Tuhan. Nah, kunci di dalam pasal ayat yang kita baca, beberapa ayat yang kita baca, itu kuncinya ada di kata selalu ingin akan. Ini menurut saya kata kunci di situ. Selalu ingin akan. Nah, kalau kita melihat dalam terjemahan asli, ini merujuk kepada rasa cinta yang mendalam, rasa haus, rasa lapar, keinginan yang kuat, keinginan yang mendalam dan berlangsung terus-menerus. Artinya Petrus tidak sedang ngomong kepada bayi rohani, sekalipun dia ada kata bayi di situ. Petrus berbicara kepada semua anak Tuhan. Kita yang baru percaya kepada Yesus, kita yang baru 1 tahun ikut Tuhan, kita yang sudah 5 tahun, 10 tahun, kita yang mungkin hamba Tuhan, sekolah teologi, siapapun kita yang adalah anak Tuhan pada level mana perjalanan iman kita, ayat ini untuk kita mengoreksi diri kita, apakah masih ada perasaan selalu ingin akan firman Tuhan. Perasaan cinta yang mendalam, masih ada enggak? Rasa haus yang kuat, dan itu terus menerus. Masih ada enggak? Amin. Kalau kita masih memiliki itu, berarti firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah hilang, sudah nggak punya lagi rasa kepingin baca firman Tuhan, pengen dengar firman Tuhan, pengen ngerti firman Tuhan, ada sesuatu yang keliru Bapak Ibu. Ini yang akan kita bereskan pagi hari ini. Kalau mungkin masih ada hal seperti itu. Nah, kata selalu ingin akan ini, itu juga digunakan di dalam perjanjian lama, kata yang sama dalam bahasa Ibrani,
itu digambarkan di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Ini kata yang sama. Dari sini kita bisa melihat seperti apa sih perasaan selalu ingin akan ini. Ternyata ditulis, Raja Daud mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Satu kali Daud melihat rusa dan dia cukup kaget. Rusa ini berlari dan sepertinya nggak ada capeknya. Dia mulai ikuti rusa ini sampai kemana dia mau pergi ini. Rusa ini lari demikian lama, nggak berhenti. Sampai satu kali rusa ini berhenti di satu sungai kecil untuk minum. Disitulah dia menuliskan dan terinspirasi untuk mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Aku akan terus cari sampai ketemu. Saya akan terus kejar sampai saya mendapat. Saya akan terus mencari sampai saya dipuaskan. Demikian jiwaku ya Tuhan, merindukan Engkau. Saya akan masuk sedikit lebih dalam. Kita tadi melihat ada kata bayi. Sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Kata bayi ini berbeda dengan referensi bayi pada ayat-ayat yang lain dalam Perjanjian Baru. Contohnya di dalam Ibrani 5 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Kata susu ditulis juga dalam 1 Petrus 2, anak kecil atau bayi juga ditulis di sini, tetapi ini sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau Petrus tadi, 1 Petrus 2 mengatakan, kita ini harus jadi sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni, itu menunjukkan kerinduan kita kepada firman pada level manapun kehidupan kita. Tetapi di sini ini menunjukkan anak Tuhan yang tidak bertumbuh, yang selalu harus diajar pengajaran-pengajaran yang dasar, harus diajar untuk pengajaran-pengajaran yang menyenangkan, pengajaran-pengajaran yang bersifat fondasi, keselamatan, mengampuni, kehidupan kekristenan, hal-hal yang mendasar, tidak bertumbuh imannya. Dan juga diulangi lagi di dalam 1 Korintus 3 ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, kata Paulus, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Paulus sedang berbicara kepada jemaat Korintus yang kanak-kanak rohaninya. Jemaat Korintus yang ada perselisihan, ada perpecahan. Paulus ngomong, kamu ini kayak orang duniawi. Kamu anak Tuhan, penuh dengan karunia, tetapi kamu kayak orang duniawi. Kamu nggak bisa menyelesaikan masalahmu satu dengan yang lain. Kamu harus pergi ke pengadilan dunia. Kamu suruh orang nggak kenal Tuhan untuk menghakimi, menyelesaikan masalahmu. Nggak tahukah kalau kamu akan menghakimi malaikat satu kali nanti? Ada golongan Paulus, golongan Petrus, Apolos, Tuhan Yesus. Ini menunjukkan ketidakdewasaan rohani seseorang. Sehingga Paulus harus terus mengajarkan pengajaran-pengajaran yang dasar kepada jemaat Korintus. Nah, saya juga mulai bertanya-tanya ya, kenapa kok Petrus mengajak kita untuk kembali haus, selalu ingin akan firman Tuhan? Kenapa kok diingatkan kepada hal ini? Padahal saya yakin Petrus juga bisa memilih kata yang lain untuk mengajar kita hari ini mengenai firman Tuhan. Saya kasih catatan referensinya ya. Paulus itu bisa memerintahkan kepada kita, ayo baca firman. Sama seperti 1 Timotius 4 ayat 13. Baca firman, ini perintah. Kemudian Paulus juga bisa ngomong, pelajari firman Tuhan. 2 Timotius 2:15. Kemudian sesuai dengan Mazmur, Joshua dan Filipi, pikirkan, renungkan firman Tuhan. Atau mungkin sama seperti 1 Timotius 4 ayat 11. Ajarkan, jangan lupa mengajarkan firman Tuhan. Atau beritakan, khotbahkan firman Tuhan. Atau Petrus juga bisa mengacu kepada jemaat di Berea. Jemaat di Berea itu lebih baik daripada orang Yahudi di tempat lain karena dia terima firman, dia tidak langsung telan, dia selidiki. Apakah benar ini dari Tuhan? Itu sebabnya selidiki firman seperti jemaat di Berea. Atau mungkin Petrus juga bisa mengacu kepada pedang roh, gunakan pedang roh.
Karena memang firman Tuhan adalah kekuatan kita, senjata kita, pedang firman Tuhan. Atau simpan firman Tuhan dalam hati. Tetapi Petrus nggak menggunakan ini semua. Petrus menggunakan selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya rasa haus dan lapar akan firman, kita nggak cinta firman Tuhan, kita nggak akan baca firman, kita nggak akan pelajari firman, kita nggak akan pikirkan renungan firman, kita nggak akan ajarkan firman, kita nggak akan beritakan, khotbahkan, selidiki, dan nggak bisa gunakan pedang firman, dan kita nggak akan simpan firman dalam hati kita. Itu sebabnya fondasi utamanya kita harus punya rasa haus yang mendalam akan firman. Fondasi dari semuanya itu adalah the desire of the word. Nah, refleksinya di bagian yang pertama, apakah kita punya the desire of the word? Kita masuk bagian yang kedua ya. Saya akan memberikan melalui perikop tadi, ada 5 instruksi untuk memberikan kerinduan atau membangun kembali kerinduan dan cinta yang mendalam terhadap firman Tuhan. Petrus memberikan instruksinya. Yang pertama, ingat sumber kehidupanmu. Ini yang pertama. Ingat sumber kehidupanmu. Di ayat yang pertama dimulai dengan kata karena itu atau therefore. Nah, kalau kita mempelajari kata therefore, ini selalu merujuk kepada apa yang disampaikan sebelumnya. Jadi ketika dia mengajarkan sesuatu, kemudian setelah dia selesai mengajarkan sesuatu, therefore, karena itu. Nah, ternyata apa yang dimaksudkan karena itu? Dia mengacu kepada pasal yang pertama, ayat 22 dan seterusnya. Saya hanya bacakan di ayat 23 di sini. Karena kamu telah dilahirkan kembali dari benih yang fana. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya, Petrus mengajak kita untuk kembali mengingat bagaimana kisah pertobatan dan keselamatan kita. Dulu kita orang yang berdosa. Kita tidak kenal Tuhan, kita nggak peduli dengan Tuhan, kita melakukan dosa tanpa rasa bersalah dan justru membanggakan segala aktivitas dosa kita. Tetapi melewati perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya, firman itu berkuasa mengubahkan kehidupan kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita dipindah dari neraka menuju surga, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, dengan kebaikan kita, dengan amal ibadah kita. Itu dikerjakan oleh kuasa firman yang luar biasa, dan kita sekarang menjadi anak Tuhan. Kita sekarang menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Ini sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Ini mujizat Tuhan. Siapa yang mengerjakannya? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengerjakannya. Nah, Petrus seolah-olah berkata kepada kita pagi hari ini, kalau mujizat itu dilakukan membuat kamu yang dulu jahat, berdosa, menjadi anak Tuhan, kamu dulu di neraka, kamu sekarang berpindah ke kerajaan surga, kenapa kamu berhenti dan tidak rindu untuk melihat kuasa firman bekerja dalam hidupmu? Kalau firman Tuhan itu sangat hebat mengubah saya yang berdosa menjadi orang benar di hadapan Tuhan, kenapa saya nggak membiarkan firman itu terus bekerja? Dan saya pengen lihat, kalau firman itu terus bekerja dalam diri saya, apa yang dia bisa lakukan dalam diri saya? Wah, pasti sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Petrus mengingatkan, kalau kamu sudah mulai kehilangan rasa haus dan cinta akan firman Tuhan yang mendalam, kita perlu kembali ingat siapa sumber kehidupan kita. Firman Tuhan. Yang kedua, Petrus mengatakan, buanglah segala dosa. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
yang menghalangi rasa cinta dan haus dan lapar yang mendalam akan firman Tuhan, karena kita mungkin masih berkubang di dosa yang lama. Kita sudah diselamatkan, tetapi kita jatuh bangun di dalam dosa, dan seolah-olah kita kembali merasa nyaman di sana. Itu sebabnya Petrus mengatakan buang semua dosa. Ketika dia mengatakan buang segala kejahatan, artinya tanggalkan. Seperti baju yang kita lepas. Udah lepas. Jangan lagi dipakai. Itu kotor. Sudah. Ganti dengan baju yang baru. Bapak Ibu, firman Tuhan itu akan menjauhkan kita dari dosa. Atau dosa akan menjauhkan kita dari firman Tuhan. There's no way around this. Gak ada jalan lain dari sini. Kalau kita bersekutu dengan firman, kita memfokuskan hidup kita dengan firman, menganggap firman ini penting dalam hidup saya karena ini sesuatu yang saya butuhkan, ini sesuatu yang penting sekali dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kita nggak usah berurusan dengan banyak dosa yang kita hadapi, maka firman ini akan menjauhkan kita dari dosa. Tetapi sebaliknya, ketika mungkin masalah datang, tantangan datang, kesulitan datang, dan kita mulai lemah, dan kemudian dosa mulai mengintip, mengetuk, menggedor, dan mulai masuk dalam kehidupan kita kembali. Pada akhirnya, dosa itu pelan tetapi pasti akan menjauhkan kita dari firman. Hari ini kalau ada di antara kita yang merasa seperti itu, Bapak Ibu ingat, kita harus tanggalkan itu. Kebutuhan kita adalah firman. Tidak ada yang bisa memuaskan hidup kita selain firman. Kita bisa cari kemanapun. Kita bisa jatuh bangun dalam dosa, model apapun. Kita nggak akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan selain di dalam firman. Yang ketiga, Petrus mengingatkan, sadar dan akui kebutuhan kita akan firman Tuhan. Sadar, akui, saya butuh firman Tuhan. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kata bayi di sini itu merujuk kepada bayi yang baru lahir. Jadi mungkin bayi yang baru lahir sampai mungkin usianya hanya beberapa minggu. Ini kata yang digunakan. Jadi kita diminta dalam perjalanan kita di level manapun, ayo tetap jadi bayi, bukan kanak-kanak rohani, beda. Tetap jadi seperti bayi yang baru lahir. Saya mulai merenungkan ya, bayi yang baru lahir itu seperti apa? Saya membayangkan bayi yang baru lahir itu tidak peduli kamarnya warna pink. Wah, mungkin papa mamanya membelikan ruangan, didesain, didekor yang bagus, mahal-mahal. Selimutnya dibelikan selimut yang paling halus, selimut yang paling bagus, yang paling mahal. Bayi nggak peduli. Dan dia nggak ngerti. Bayi yang baru lahir, dia nggak kepingin tiba-tiba pas lahir langsung, aku pengen pizza. Nggak mungkin. Dia nggak peduli ada makanan-makanan yang seperti itu, dia nggak peduli. Bayi yang baru lahir, yang dia cari adalah susu yang murni. Cuman itu yang dia mau, dan kalau dia nggak dapat, dia akan teriak sekuat tenaga. Kenapa? Karena aku butuh itu. Saya kadang berpikir begini ya, bayi itu ketika Tuhan lahirkan, ketika Tuhan izinkan untuk ada, bayi itu kan sangat lemah sekali ya. Ngangkat tangan nggak bisa, ngangkat kepala nggak bisa, guling nggak bisa, gatel dia nggak bisa garuk, kalau dia panas dia nggak bisa ngomong dan sebagainya, sangat lemah, sangat bergantung kepada kita, papa mamanya. Tetapi yang saya agak terkejut ya ketika saya merenungkan tentang ayat ini, bayi yang sangat lemah, Tuhan kasih senjata yang luar biasa hebat. Teriakannya bikin kita nggak nyenyak tidurnya ya. Kalau bayi sudah pengen sesuatu, dia akan teriak dan nangis, itu suaranya biar tetangga sebelah akan dengar. Wah, bayi nangis, kita lagi sibuk masak, kemudian, weh, itu waduh, biar dia baru lahir, kita akan langsung tinggal ini masakan, harus langsung ikuti kebutuhan apa yang diinginkan oleh bayi kita. Bahkan saya membayangkan kalau Tuhan mungkin memberikan tangannya ini agak kuat begitu ya, ketika dia butuh susu,
mungkin dia akan ambil kayu, dia lempar mungkin. Aku butuh susu sekarang. Dan dia kalau mau, dia nggak tunggu besok. Dia nggak bisa ngerti, papa ngantuk, mama ngantuk. Kamu nggak tahu, tadi mama sibuk. Nggak ngerti mereka. Aku pengen sekarang. Inilah gambaran yang indah yang ingin ditunjukkan oleh Petrus. Hati kita itu harus seperti itu kepada firman. Saya rindu, saya cinta kepada firman. Dan saya tidak akan berhenti sampai jiwa saya dipuaskan oleh firman. Kerinduan seperti itu. Firman Tuhan itu perlu dibaca seperti seorang bayi yang baru lahir, yang membutuhkan susu untuk mendapatkan nutrisi. Karena bayi sadar dia butuh nutrisi itu untuk bertahan hidup. Sadar kebutuhan kita akan firman. Yang keempat, kejar pertumbuhan kerohanianmu. Kejar pertumbuhan kerohanianmu. Pertumbuhan kerohanian itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa berlangsung hanya dari pekerjaan Roh Kudus, tetapi membutuhkan respon kita. Roh Kudus yang bekerja memberi pertumbuhan, tetapi membutuhkan respon kita dalam mentaati firman. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman yang kita tahu, ketika itu berisi perintah dan tantangan, maka kita mengambil keputusan untuk mengikuti instruksinya. Disitulah terjadi pertumbuhan kerohanian. Petrus mengatakan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya kasih catatan di situ, in respect of salvation. Artinya apa? Petrus minta supaya kita butuh firman, haus akan firman, kita konsumsi firman sebanyak mungkin untuk jiwa kita. Pada akhirnya bukan supaya kita diselamatkan, tetapi supaya kita menghargai keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Ini perbedaan yang mendasar. Kalau kita sudah diselamatkan, ayo kamu terus bangun rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kamu butuh firman. Firman itu makananmu. Firman itu yang akan memberikan pertumbuhan. Kamu sudah diselamatkan. Ayo kejar pertumbuhan lewat firman Tuhan yang kita konsumsi. Jangan puas dengan kerohanian kita hari ini. Kalau mungkin kita kanak-kanak rohani, kita diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang keliru, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, jangan puas. Mari kita belajar firman, kita tekun menggali firman sebagai makanan, kita menambah pengetahuan, dan pada akhirnya kita bertumbuh menjadi anak-anak muda, orang-orang dewasa rohani, menjadi bapak-bapak rohani. Bertumbuh, kenal Tuhan lebih dalam. Bapak Ibu, Paulus itu ketika dia tulis Filipi pasal 3, coba kita baca dulu ya. Paulus itu usianya 60 tahun ketika dia tulis Filipi pasal 3. Dia udah ikut Tuhan kurang lebih 30 tahun, tapi dia masih tulis seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus masa 30 tahun kamu gak kenal-kenal? Nah, ternyata mengenal Tuhan itu proses seumur hidup Bapak Ibu. Proses seumur hidup. Jangan pernah puas dengan level kerohanian kita. Sama seperti Paulus. 30 tahun ikut Tuhan, di masa tuanya aku pengen terus kenal dia, kuasa kebangkitannya. Dan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku kejar. Paulus masih mengejar. Dia tidak merasa aku sudah tahu dan ngerti semuanya, aku udah tahu tentang Tuhan, tetapi Paulus terus mengejar karena dia mau terus bertumbuh. Yang kelima, yang terakhir. Kecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya timbul kembali rasa haus dan lapar akan firman Tuhan? Kecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Mungkin Tuhan tolong kita 3 tahun lalu. Tuhan buka jalan, jawab doa-doa kita 5 tahun lalu. Tuhan tolong anak-anak kita. Ketika kita berdoa, Tuhan jamah anak saya, Tuhan jawab doa-doa tersebut. Itu kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita mulai lupa
akan haus dan lapar akan firman. Yang kelima, Petrus mengingatkan, ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini senada yang dikatakan Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Apabila kerinduan dan cinta yang mendalam itu sudah mulai pudar dalam hati kita, ingat ada 5 caranya. Ingat sumber kehidupan kita, firman Tuhan, dan biarkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Buang segala dosa yang merintangi, sadar dan akui kebutuhan kita akan firman. Jangan puas dengan pertumbuhan kerohanian kita hari ini, terus kejar pertumbuhan iman kita. Dan yang terakhir, kecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada satu penyakit namanya anoreksia nervosa. Ngeri ya kalau kita lihat ya. Nah ini sekalipun kita melihat gejalanya itu terlihat secara fisik, tubuhnya kurus kering tinggal tulang, tetapi sebetulnya ini penyakit yang akarnya itu lebih ke psikis atau mental. Ini penyakit mental sebetulnya. Kenapa? Karena orang yang terkena anoreksia nervosa itu merasa insecure atau tidak percaya diri. Dia merasa dirinya itu terlalu gemuk. Mungkin dia terlalu khawatir dengan pandangan orang lain ya. Nah, jadi kok saya ini ada lemak di sini. Dia nggak nyaman, nggak pede. Jadi akhirnya dia berusaha nggak makan. Sekalipun orang udah ngomong, kamu udah kurus, udah cantik, dia tetap merasa kurang, butuh pengakuan sehingga sampai seperti ini. Nah, gejalanya itu ditemukan seperti ini. Saya tuliskan ya. Orang yang anoreksia nervosa itu bukan nggak makan sama sekali, tetapi dia makan sesekali dalam jumlah banyak. Jadi dia nggak makan dalam waktu lama, sekali makan langsung banyak. Begitu. Kemudian, sekalipun dia kurus kering seperti ini, dia itu aktif Bapak Ibu. Karena kenapa dia aktif, bahkan hyperaktif, karena tidak mau dilihat dia sakit. Makanya biasanya ikut kelompok sosialita, nge-gym, dan lain sebagainya. Kegiatannya banyak. Karena dia tidak mau dilihat orang sedang sakit, makanya dia aktif. Tapi pada akhirnya dia depresi di dalam. Ada tekanan, tidak bisa menerima keadaannya, kurang pengakuan dan lain sebagainya. Dan ini membuat sulit untuk dia benar-benar bersosialisasi. Karena kenapa kalau dia bersosialisasi, dia takut nanti lukanya ketahuan. Boroknya terlihat orang. Jadi dia lebih menutup diri. Nggak berani, nggak mau cerita, sedikit banget kalau orang cerita, oh dulu di SMA gini-gini, dia paling anti untuk cerita tentang kehidupannya. Saya menemukan ada anoreksia nervosa rohani, di mana anak Tuhan yang nggak pernah baca firman, karena nggak merasa butuh firman, nggak haus dan lapar akan firman, tetapi sekali baca firman berpasal-pasal. Saya ketemu dengan beberapa orang. Saya ini memang nggak pernah baca firman Pak Pendeta. Tapi sekali saya baca firman itu 5 pasal. Loh, bukan masalah 5 pasal kita baca. Tetapi bagaimana kehidupan membaca firman menjadi rutinitas setiap hari. Nah salah satu program saya di sekolah Bapak Ibu ya. Dari sejak playgroup TK sampai SMA, setiap hari baca firman. Setiap hari. Jadi saya membuat buku yang berisi renungan-renungan untuk materi-materi yang SD kelas 1 sendiri, kelas 3 sendiri, kelas 5, 6 sendiri. Jadi ada materi renungan yang saya sampaikan, ayat bacaannya, perikop bacaannya, sampai di SMA. Kemudian setiap pagi mereka harus melakukan itu, dan bukan hanya baca dan kemudian mendengar renungannya, tetapi mereka harus menuliskan jurnal. Jadi hari ini, firman Tuhannya berbicara secara pribadi apa kepada saya. Misalkan Tuhan ingin supaya saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Nah kemudian ini remanya atau pesan Tuhannya. Kemudian apa responmu atau apa komitmenmu? Saya mau belajar mengampuni papa mama saya yang mungkin sudah menyakiti saya. Nah ini dilakukan setiap hari mulai dari playgroup TK. Kenapa? Karena saya ingin membangun rasa cinta dan lapar akan firman. Saya meyakini firman itu adalah nutrisi bagi rohani kita
yang akan membuat iman kita bertumbuh. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pinter di sini, tetapi menumbuhkan iman kerohanian yang pada akhirnya terwujud lewat sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataan kita. Bisa jadi orang yang anoreksia nervosa rohani aktif, ikut KKR di mana, komsel, kegiatan-kegiatan rohani selalu ada dia. Tetapi itu justru menunjukkan dia ingin satu sisi nggak mau dilihat nggak rohani. Saya mau terlihat rohani. Nah, kemudian pada akhirnya dalam hatinya dia bergumul dengan kerohaniannya. Dan kita bisa melihat sulit untuk membuka diri dan cerita. Ini gejala. Nah, kalau orang yang anoreksia nervosa datang ke dokter, diperiksa, oh kamu anoreksia nervosa ini. Resepnya apa? Sebetulnya sederhana resepnya. Kalau dokter memberi resep, resepnya cuma satu. Makan. Makan. Hari ini mungkin kita nggak bertumbuh kerohanian. Karena kita melihat firman Tuhan dengan cara yang keliru. Kita perlu punya rasa haus dan lapar sama seperti bayi yang baru lahir. Kita mengkonsumsi firman Tuhan. Dan disitulah kita akan bertumbuh kerohanian kita. Saya berdoa, jemaat di tempat ini, jemaat yang bertumbuh dalam firman. Bukan hanya tahu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya itu saja, jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya, kalau kita tekun, maka firman Tuhan yang murni yang diberitakan, itu akan menunjukkan bedanya Bapak Ibu. Menunjukkan bedanya. Kita udah nggak tertarik lagi dengan junk food, hal-hal yang kelihatannya enak, menyenangkan, tapi kita akan mencari arti firman Tuhan yang disampaikan sesuai dengan apa yang dituliskan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi milik kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.